Halo semuanya, selamat datang kembali di Gardiastun Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu. Pada pembahasan sebelumnya, sangat jelas sekali bahwa dinosaurus tidak sejaman dengan manusia. Lantas siapa yang hidup sejaman dengan dinosaurus? Kemudian siapa manusia yang disebut manusia purba? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini juga selama ini ada di benak kita. Banyak sekali perdebatan mengenai teori evolusi yang dikemukakan Darwin, terutama jika sains disangkut pautkan dengan agama. Dan sebagai umat Islam, kita harus meyakini apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, tetapi juga harus menghargai sains. Lalu mengenai teori evolusi ini, apakah kita harus mempercayai bahwa kita berasal dari kera? Sebelum lanjut, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu, sebagai bentuk dukungan bagi channel ini agar semakin baik lagi. Dengan subscribe juga, sebenarnya tanpa kita sadari, telah menanamkan kebaikan bagi hidup kita sendiri. Menurut Charles Darwin dalam bukunya, menganggap manusia berasal dari kera yang berevolusi. Meski teori evolusi tidak menjelaskan secara langsung mengenai hubungan manusia dengan kera, dalam teorinya, Charles Darwin mengatakan, suatu benda atau bahan mengalami perubahan dari yang tidak sempurna menuju kepada kesempurnaan. Lalu diperluas lagi teorinya sampai kepada asal-usul manusia. Pendukung teori Darwin beranggapan bahwa semua makhluk berasal dari nenek moyang yang sama. Teori ini menyebutkan bahwa nenek moyang manusia adalah kera. Kesimpulan itu ada berdasarkan penemuan fosil-fosil hewan dan manusia purba, termasuk kera purba yang ditemukan puluhan ribu bahkan jutaan tahun yang lalu. Kera tersebut secara bertahap mengalami perbaikan biologis selama jutaan tahun sampai menjadi manusia. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi pada 5872 sampai 4942 sebelum Masehi. Berusia 930 tahun menghuni bumi. Secara DNA, kera mempunyai DNA yang sangat mirip dengan manusia, sehingga teori ini secara logis bisa diterima. Namun menurut berbagai sumber, kekuatan teori Darwin ini masih ada kecacatan atau missing link dari proses evolusi manusia dari kera hingga manusia modern. Missing link inilah yang membuat orang tidak bisa menerima teori ini. Teori ini juga memiliki kelemahan dan kekurangan, karena ada beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang tidak mengalami evolusi. Kelemahan lainnya, teori evolusi Charles Darwin tidak dapat menjelaskan bagaimana nenek moyang pertama dari semua makhluk hidup ini tercipta. Sehingga, bisa dikatakan bahwa teori yang dianggap ilmiah ini tidak mutlak, karena antara teori dengan kenyataan tidak dapat dibuktikan. Dua orang pakar dari Pusat Riset Ilmiah Prancis mengatakan bahwa manusia telah berpegang pada gagasan evolusi, tetapi pemikiran itu belakangan telah terbantahkan. Dan menurut penelitian lainnya, tidak ada satu material pun yang bisa mendorong manusia berpikir tentang perubahan bentuk kera menjadi manusia. Riset-riset terkini di bidang biologi molekuler telah sampai pada penegasan bahwa Hawa adalah nenek moyang manusia modern, manusia berjenis kelamin perempuan pertama yang ada di bumi. Sampai sini, mari kita telah lebih lanjut. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Khalifah yang dimaksud adalah manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Manusia bisa memilih untuk hidup jadi orang baik atau jahat, yang tentunya berbeda dengan malaikat dari segi penciptaan. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama awalnya tidak diberikan pengetahuan luas. Quran tidak menyatakan bahwa Adam memiliki pengetahuan luas. Beliau hanya diberikan kemampuan menamai benda-benda atau menciptakan nama bagi benda-benda. Meski tampak sepele, tapi sebenarnya itu adalah hal luar biasa.
Proses menamai benda-benda adalah sebuah proses abstraksi dari objek nyata menjadi objek berupa nama atau simbol dalam akal manusia, dan kemampuan itu tidak diberikan kepada malaikat. Pemetaan objek menjadi nama atau simbol dalam akal manusia memungkinkan manusia melakukan hal-hal seperti menciptakan simulasi dalam akal atas benda-benda yang dia ketahui, menciptakan nama-nama lain yang menjadi objek hasil simulasi. Dengan penciptaan nama-nama baru tersebut, pengetahuan manusia berkembang. Kemampuan menciptakan nama benda-benda adalah kemampuan menciptakan simbol-simbol atau lambang-lambang. Simbol-simbol dan lambang-lambang sebagai abstraksi benda-benda bisa disimbolkan atau dilambangkan lagi sebagai simbol atas simbol atau lambang atas lambang sampai pada waktunya muncul konsep huruf dan angka atau konsep simbolisasi. Demikian seterusnya sehingga proses abstraksi dan simbolisasi atas benda-benda memungkinkan pengetahuan akumulatif menjadikan manusia semakin cerdas di sepanjang awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam hingga saat ini. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Mereka menjawab yang dimaksud adalah para malaikat. Dari ayat-ayat tersebut, kita bisa memahami bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah atau utusan Allah dan tidak ada hubungannya dengan manusia purba. Kemudian Nabi Adam alaihissalam telah diberi bakat berbahasa atau menamai benda-benda, yang menjadikannya makhluk dengan intelektualitas yang terus berkembang. Karena dengan bahasa, manusia bukan hanya bisa belajar berbagai hal, tetapi mampu mengakumulasi pengetahuan dari masa ke masa. Sedangkan manusia purba tidak memiliki intelektualitas seperti manusia. Bahkan malaikat tidak diberi kemampuan seperti itu. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia memiliki akal, nafsu, dan anggota tubuh yang sangat memungkinkan untuk bekerja secara sempurna. Sampai sini, jelas sekali bahwa manusia dan manusia purba berbeda secara fisik dan berbagai hal lainnya. Lalu siapa manusia purba? Dari pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa hewan lebih dulu menghuni bumi sebelum manusia. Dan melalui pembahasan ini, jadi dapat disimpulkan, manusia purba adalah spesies lain yang tentu saja berbeda dengan manusia. Mereka termasuk spesies hewan seperti kera yang memungkinkan hidup sejaman dengan dinosaurus, karena berasal dari jutaan tahun yang lalu. Meski pada zaman Nabi Adam alaihissalam tidak ditemukan tulisan, bukan berarti Nabi Adam alaihissalam adalah manusia dari hasil evolusi. Adam dan Hawa adalah nenek moyang manusia, bukan kera. Silakan berkomentar atau kalian ada tambahan maupun pandangan lain mengenai ini, agar sama-sama menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Kita akan terus membahas topik menarik lainnya. Bantu channel ini dengan like, subscribe agar semakin berkembang lebih baik lagi.